Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Direktur Jenderal Pemasyarakatan terus mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat termasuk di Jawa Timur. Dia menambahkan pihaknya akan bekerjasama dengan Menteri Koperasi dan Lintas Kementerian, lembaga untuk mendukung Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meminta dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala meminta aparat terkait untuk mengawasi pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan latar belakang terkait pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah perspektif yang lebih luas dari hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi. Dengan mengutip pendapat beberapa ahli, melukiskan konsep pemberdayaan itu sebagai suatu konsep yang tidak mempertentangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan, tetapi memadukan antara keduanya. Kedua konsep tersebut tidak harus diasumsikan sebagai tidak cocok atau berlawanan. Konsep pemberdayaan berusaha melepaskan diri dari perangkap atau zero sum game dan trade-off, dan bertitik tolak dari pandangan bahwa melalui pemerataan akan tercipta landasan yang lebih luas untuk pertumbuhan dan sekaligus akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Menurut Kartasasmita, memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam konteks pemikiran ini, upaya memberdayakan masyarakat haruslah diawali dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang atau dikembangkan. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. Karena jika demikian, maka masyarakat tersebut sudah punah. Dengan demikian, maka pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk membangun daya atau potensi yang dimiliki dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya, sehingga orang atau masyarakat menjadi berdaya, lepas dari ketergantungan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Pemberdayaan tidak hanya meliputi penguatan individu, tetapi juga berbagai peranatanya. Misalnya, dalam bentuk penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sikap bertanggung jawab adalah menjadi bagian dari proses pemberdayaan. Demikian pula pemberdayaan juga menyangkut pembaharuan lembaga sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya, khususnya yang menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam proses pembangunan di lingkungannya. Atas dasar pandangan ini, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, dan pengamalan nilai demokrasi. Selanjutnya, simak pembahasan dari kami ya. Halo teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas materi tentang multi perspektif pemberdayaan masyarakat desa. Untuk
pembahasan materinya, pertama, definisi pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, tujuan dan strategi pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya, simak pembahasan dari kami ya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu definisi pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat di tingkat desa agar mereka dapat secara mandiri mengelola sumber daya yang ada, memecahkan masalah yang dihadapi, serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam konteks ini, pemberdayaan bukan hanya sekadar memberikan bantuan, tetapi lebih pada membekali masyarakat dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri sehingga mereka mampu mengambil inisiatif dan berperan aktif dalam pembangunan desa. Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar-menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan segala bidang dan sektor kehidupan. Ada pihak lain yang menegaskan bahwa pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi, dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas. Ada juga yang memahami pemberdayaan secara makro sebagai upaya mengurangi ketidakmerataan dengan memperluas kemampuan manusia melalui misalnya pendidikan dasar umum dan pemeliharaan kesehatan bersama dengan perencanaan yang cukup memadai bagi perlindungan masyarakat dan memperbaiki distribusi modal-modal yang nyata, misalnya lahan dan akses terhadap modal. Berdasarkan hal itu, maka inti dari pemberdayaan adalah yang pertama, suatu upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan yang berarti dilaksanakan secara terorganisir dan bertahap dimulai dalam tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut dan evaluasi. Yang kedua, suatu upaya atau proses memperbaiki atau to improve kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga, suatu upaya atau proses menggali dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang keempat, suatu upaya atau proses mendirikan masyarakat dengan cara menggalang partisipasi aktif dalam masyarakat berupa bentuk aksi bersama di dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi, pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Yang pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah objek penerima manfaat yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subjek atau agen atau partisipan yang bertindak yang berbuat secara mandiri. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Yang kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan atau power sebagai jawaban atas ketidakberdayaan masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Yang ketiga, pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal. Dari sisi proses, masyarakat sebagai subjek melakukan tindakan atau gerakan secara kolektif, mengembangkan potensi kreasi, memperkuat posisi tawar, dan meraih kedaulatan. Dari sisi visi ideal, proses termasuk hendak mencapai suatu kondisi di mana masyarakat mempunyai kemampuan dan kemandirian melakukan voice, akses, dan kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumber daya, dan relasi sosial politik dengan negara.
Proses untuk mencapai visi ideal tersebut harus tumbuh dari bawah dan dari dalam masyarakat sendiri. Namun, masalahnya dalam kondisi struktural yang timpang, masyarakat sulit sekali membangun kekuatan dari dalam dan dari bawah, sehingga membutuhkan intervensi dari luar. Yang keempat, pemberdayaan terbentang dari level psikologis personal sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Sasaran pemberdayaan adalah masyarakat yang di dalamnya mewadahi warga secara individual maupun komunitas secara kolektif. Pemberdayaan adalah upaya membangkitkan kekuatan dan potensi masyarakat yang bertumpu pada komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif dan belajar bersama. Dari sisi strategi, pendekatan dan proses, pemberdayaan merupakan gerakan dan pendekatan berbasis masyarakat lokal maupun bertumpu pada kapasitas lokal yang notabene bisa dimasukkan ke dalam kerangka pembaruan menuju kementerian masyarakat. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tujuan dan strategi pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan atau ketimpangan atau ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator kebutuhan dasar yang tidak memadai atau tidak konsisten. Kebutuhan dasar tersebut meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan seperti produktivitas yang rendah, sumber daya manusia yang lemah, akses lahan yang terbatas meskipun ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat besar, melemahnya atau tradisi pasar lokal ketika digunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan kata lain, masalah ketertinggalan bersifat struktural dan kultural. Strategi atau kegiatan apa yang dapat ditempuh untuk mencapai pemberdayaan masyarakat? Berikut beberapa strategi yang dapat dianggap selektif dan kemudian diimplementasikan sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat. Strategi yang pertama, menciptakan iklim, memperkuat daya, dan melindungi. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi itu. Yang pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat, pengembangan atau fasilitasi. Di sini titik tolaknya adalah pengakuan bahwa setiap orang, setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang. Kedua, untuk meningkatkan potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat. Sebagai bagian dari proses pemberdayaan ini, upaya yang paling mendasar adalah peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan juga pasar. Pemberdayaan meliputi pembangunan prasarana dan sarana dasar seperti irigasi, jalanan, listrik, dan pelayanan sosial seperti sekolah dan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat di tingkat lokal, serta kemampuan untuk menyediakan pembiayaan, pelatihan, dan organisasi pemasaran di daerah pedesaan, di mana terdapat banyak orang yang kekuatannya sangat kurang. Untuk itu, diperlukan program khusus bagi masyarakat rentan, karena program umum yang ada tidak selalu dapat diakses oleh segmen masyarakat tersebut. Pemberdayaan tidak hanya mencakup pemberdayaan individu anggota masyarakat, tetapi juga watak masyarakat. Penanaman nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan tanggung jawab menjadi bagian penting dari upaya pemberdayaan ini. Demikian juga pembaharuan peranata sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya. Hal terpenting di sini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembangunan, penanaman, dan praktik demokrasi. Ketiga, memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, yang lemah harus dicegah agar tidak menjadi lebih lemah, karena mereka tidak berkuasa atas yang kuat. Oleh karena itu, melindungi dan mengadvokasi kaum duafa merupakan hal yang sangat mendasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menyembunyikan interaksi, karena hal ini membayangi yang kecil dan menguasai yang lemah. Proteksionisme harus dilihat sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah. Memberdayakan masyarakat tidak menciptakan orang menjadi semakin tergantung pada berbagai program amal,
Karena pada dasarnya segala sesuatu yang dihargai harus diciptakan dengan usaha sendiri. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah membuat masyarakat mandiri, memungkinkan dan membangun kapasitas untuk bergerak menuju kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Strategi kedua, program pembangunan pedesaan. Pemerintah negara-negara berkembang termasuk Indonesia telah menginisiasi berbagai jenis program pedesaan, yaitu pembangunan pertanian. Program pembangunan pertanian merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Selain itu, untuk memenuhi kekurangan pangan di pedesaan, bahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok kerajinan dan rumah tangga, serta untuk memenuhi kebutuhan ekspor hasil pertanian ke negara maju. Yang kedua, industrialisasi pedesaan. Program industrialisasi pedesaan dengan tujuan utama mengembangkan kerajinan tangan. Perkembangan industrialisasi pedesaan merupakan salah satu alternatif untuk memecahkan masalah kepemilikan dan penguasaan menengah yang semakin ketat atas tanah dan lapangan kerja di pedesaan. Pembangunan masyarakat desa terpadu. Program pengembangan masyarakat terpadu yang tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan kemandirian. Ada 6 unsur dalam pembangunan masyarakat terpadu, yaitu mengembangkan pertanian padat karya, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan lapangan kerja dengan industri kecil mandiri, dan meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, mengembangkan kota yang dapat mendukung pembangunan pedesaan, serta membentuk lembaga yang mampu mengkoordinasikan proyek multisektoral. Yang keempat, strategi pusat pertumbuhan. Program strategi pusat pertumbuhan merupakan alternatif untuk mengidentifikasi kesenjangan ideal antara desa dan kota, sehingga kota benar-benar berfungsi sebagai pasar atau saluran distribusi produksi. Cara yang ditempuh adalah dengan membangun pasar di dekat desa. Pasar ini berperan sebagai pusat pengumpulan hasil-hasil dari desa dan sebagai pusat informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keinginan dan kemampuan konsumen produsen. Pusat pertumbuhan berusaha menjaga kedekatan sosial dengan desa, namun secara ekonomi memiliki fungsi dan karakteristik seperti kota. Selain itu, terdapat juga strategi pemberdayaan masyarakat desa menurut J. Nasikun meliputi. Yang pertama, ada strategi gotong royong. Dalam strategi gotong royong adalah memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Ini berarti bahwa masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong berkeyakinan bahwa perubahan masyarakat dapat dicapai melalui partisipasi yang luas dari seluruh lapisan masyarakat. Tata cara gotong royong yang bersifat demokratis dilakukan atas inisiatif sendiri dan sukarela. Yang kedua, strategi pengembangan teknis atau profesional. Dalam strategi ini, peran agen inovasi sangat penting. Peran lembaga reformasi terutama untuk menentukan agenda pembangunan, menyediakan layanan yang diperlukan, dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan untuk mencapai agenda pembangunan. Agen inovasi adalah gugus tugas dari anggota masyarakat yang dipilih dan dipercaya untuk menemukan cara yang lebih inovatif untuk mengurangi hambatan dalam pelaksanaan program pembangunan. Yang ketiga, strategi konflik. Strategi konflik yaitu melihat kehidupan masyarakat yang dikendalikan oleh segelintir orang atau kelompok kepentingan tertentu. Dengan demikian, strategi ini menunjukkan perlunya pengorganisasian penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka akan sumber daya dan perlakuan yang lebih adil dan demokratis. Strategi konflik menekankan perubahan organisasi dan peraturan atau struktural melalui alokasi kekuasaan, sumber daya, dan keputusan komunitas. Yang keempat, strategi pembelotan budaya. Strategi pembelotan budaya menekankan perubahan pada tataran subjektif individu, mulai dari perubahan nilai-nilai pribadi menuju cara hidup yang baru. Strategi ini merupakan reaksi pembelotan terhadap kehidupan masyarakat industri modern yang berkembang melawan perkembangan potensi manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran yang sangat
krusial dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengembangkan potensi lokal, serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Berikut beberapa peran utama pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, penyediaan kebijakan dan regulasi. Penyediaan kebijakan dan regulasi dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pemerintah untuk menciptakan kerangka hukum dan pedoman yang jelas bagi pembangunan dan pengembangan desa. Kebijakan dan regulasi ini berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan. Kebijakan dan regulasi memberikan arah yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa semua upaya terarah pada tujuan yang sama. Contoh kebijakan dan regulasi dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, Undang-Undang Desa. Undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada desa dalam mengelola sumber daya dan mengatur urusan pemerintahnya sendiri. Yang kedua, peraturan daerah. Pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah yang lebih spesifik terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, seperti peraturan tentang pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, atau pengembangan ekonomi lokal. Yang ketiga, peraturan desa. Pemerintah desa dapat membuat peraturan desa yang mengatur kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti tata cara penggunaan lahan, pengelolaan sampah, atau penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Peran pemerintah yang kedua yaitu alokasi anggaran. Alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat desa merujuk pada pembagian dana atau sumber daya keuangan yang dialokasikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa. Sederhananya adalah proses mengalokasikan sejumlah uang yang spesifik untuk membiayai proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dana yang dialokasikan menjadi modal utama untuk melaksanakan berbagai program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan lain-lain. Contoh alokasi anggaran dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang pertama, dana desa. Ini adalah salah satu contoh yang paling umum. Dana desa merupakan dana perimbangan keuangan pusat daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota dan kemudian dialokasikan ke desa-desa. Dana ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelayanan dasar. Yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pemerintah daerah juga mengalokasikan sebagai anggaran APBD untuk program-program pemberdayaan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan desa, penyediaan air bersih, dan fasilitas kesehatan. Peran pemerintah yang ketiga yaitu fasilitasi dan pendampingan. Fasilitas dan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah dua komponen penting yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Fasilitas dalam konteks ini merujuk pada penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Fasilitas ini bisa berupa yang pertama, infrastruktur fisik, jalan desa, jembatan irigasi, gedung, pertemuan, pasar desa, dan lain-lain. Fasilitas fisik ini sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan produktivitas masyarakat. Yang kedua, peralatan dan teknologi.
peralatan pertanian modern, alat pengelola hasil pertanian, komputer, internet, dan teknologi informasi lainnya. Fasilitas ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi serta memperluas akses informasi. Yang ketiga, sarana sosial. Puskesmas, sekolah, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau. Fasilitas sosial ini penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan rekreasi. Pesan selanjutnya yaitu pendampingan adalah proses memberikan bantuan teknis dan dukungan kepada masyarakat desa dalam melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan. Pendampingan dapat dilakukan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat atau LSM, perguruan tinggi atau individu yang memiliki kompetensi di bidang tertentu. Kegiatan pendampingan meliputi yang pertama, pelatihan dan pengembangan kapasitas, memberikan pelatihan kepada masyarakat desa dalam berbagai bidang seperti pengelolaan keuangan desa, pengembangan usaha, teknologi pertanian, dan kepemimpinan. Yang kedua, konsultasi, memberikan konsultasi kepada masyarakat desa dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Yang ketiga, fasilitasi, fasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan untuk memastikan keberhasilan dan efektivitasnya. Contoh penerapan fasilitas dan pendampingan. Yang pertama, pembangunan jalan desa. Fasilitas jalan desa yang baik akan memudahkan akses masyarakat ke pasar, sekolah, dan pusat kesehatan. Pendampingan dapat dilakukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jalan desa. Yang kedua, pembentukan kelompok tani. Pendamping dapat membantu masyarakat desa membentuk kelompok tani, memberikan pelatihan tentang teknik pertanian modern, dan memfasilitasi akses terhadap pasar. Yang terakhir, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pendamping ini dapat memberikan pelatihan manajemen usaha, membantu dalam pembuatan rencana bisnis, dan memfasilitasi akses terhadap permodalan. Peran pemerintah yang keempat yaitu pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan ekonomi lokal dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang ada. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketergantungan pada sektor luar, serta menciptakan lapangan kerja baru. Contoh pengembangan ekonomi lokal. Yang pertama, pertanian. Meningkatkan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, pengelolaan hasil pertanian, dan pemasaran produk pertanian. Yang kedua, peternakan. Pengembangan peternakan skala kecil dan menengah, pengolahan hasil peternakan, dan pemasaran produk peternakan. Yang ketiga, perikanan. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya, pengelolaan hasil perikanan dalam pemasaran produk perikanan. Yang keempat, kerajinan tangan. Pengembangan kerajinan tangan lokal, meningkatkan kualitas produk dan pemasaran produk kerajinan tangan. Yang kelima, pariwisata. Pengembangan potensi wisata alam, budaya, dan agrowisata. Yang terakhir, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemberdayaan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan dan akses permodalan. Peran pemerintah yang kelima yaitu meningkatkan sumber daya manusia.
Peningkatan sumber daya manusia atau SDM dalam pemberdayaan masyarakat desa merujuk pada upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas individu di desa. Ini mencakup peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar masyarakat desa mampu berperan aktif dalam pembangunan dan pengembangan desanya. Contoh peningkatan SDM di desa. Yang pertama, pendidikan. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal dan non-formal. Yang kedua, pelatihan. Memberikan pelatihan keterampilan seperti pertanian, peternakan, kerajinan, dan manajemen usaha. Yang ketiga, kesehatan. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan dan gizi. Yang kelima atau yang terakhir, kepemimpinan. Membangun kapasitas kepemimpinan di desa. Dan menjadi yang keempat, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas partisipasi dan kontrol mereka terhadap sumber daya dan proses pembangunan. Namun, upaya ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Tantangan umum dalam pemberdayaan masyarakat desa meliputi 1. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dalam konteks pemberdayaan masyarakat desa mengacu pada kurangnya atau tidak tersedianya berbagai jenis sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program pemberdayaan secara efektif. Sumber daya ini bisa berupa 1. Sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli, relawan atau masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Ini bisa termasuk kurangnya tenaga pendidik, penyuluh petani, atau petugas wisata di desa. 2. Sumber daya keuangan. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk program pemberdayaan. Anggaran yang kecil membuat sulit untuk menjalankan program secara besar-besaran dalam berkelanjutan. 3. Sumber daya fisik. Kurangnya infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung sekolah, puskesmas, atau peralatan pertanian yang memadai. Infrastruktur yang buruk mengakibatkan akses masyarakat terhadap layanan dan peluang ekonomi. 4. Sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam seperti tanah subur, air bersih, dan hutan dapat membatasi pilihan mata pencarian masyarakat. 5. Sumber daya teknologi. Kurangnya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK seperti internet, komputer, dan telepon seluler. Teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan akses informasi, mempermudah koordinasi, dan pembukaan peluang pasar yang lebih luas. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi. Artinya banyak masyarakat desa yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pemberdayaan desa dan belum aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan desa. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Rendahnya tingkat iliterasi. Banyak masyarakat desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga sulit untuk memahami informasi terkait program pemberdayaan. 2. Kurangnya informasi. Masyarakat tidak mendapat informasi yang cukup mengenai program pemberdayaan yang sedang berjalan. 3. Kurangnya kepercayaan. Masyarakat kurang percaya pada pemerintah atau lembaga yang berjalan program pemberdayaan. 4. Keterbatasan waktu. Masyarakat desa memiliki banyak aktivitas sehari-hari seperti bertani, mencari nafkah, atau mengurus keluarga sehingga sulit untuk meluangkan waktu untuk kegiatan pemberdayaan. Poin yang ketiga, birokrasi yang rumit. Sistem peraturan prosedur dan administrasi yang terlalu kompleks dan berbelit-belit sehingga menghambat pelaksanaan program pemberdayaan. Birokrasi yang seringkali menjadi penghalang utama bagi masyarakat desa untuk mendapatkan manfaat dari program-program pembangunan yang ada. Contoh birokrasi yang rumit dalam pemberdayaan desa. 1. Perizinan yang berbelit. Masyarakat desa harus melalui banyak tetap perizinan yang rumit untuk mendapatkan izin usaha, izin pembangunan, atau izin pengakses sumber daya alam. 2. Laporan yang berlebihan.
2. Laporan yang berlebihan. Masyarakat desa diharuskan membuat laporan yang sangat detail dan kompleks yang seringkali tidak relevan dengan kondisi mereka. 3. Koordinasi yang buruk. Antar lembaga perintah seringkali kurang koordinasi dan pelaksanaan program pemberdayaan, sehingga terjadi tumpang tindih atau bahkan bertentangan. Akhirnya semua materi sudah disampaikan oleh teman-teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal. Proses ini melibatkan peningkatan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan, serta partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik, dan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat. Meskipun telah memberikan dampak positif, tantangan seperti kurangnya akses informasi dan teknologi masih perlu diatasi. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pemberdayaan masyarakat desa adalah: pertama, peningkatan kapasitas. Melalui pelatihan dan pendidikan, masyarakat diberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan diri dan desa. Yang kedua, penguatan kelembagaan. Memperkuat peran lembaga-lembaga desa seperti BPD, LPM, dan kelompok masyarakat lainnya dalam mengelola sumber daya desa. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Mendorong masyarakat untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Yang terakhir, pemanfaatan sumber daya lokal. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam, manusia, dan sosial budaya yang ada di desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Tujuan utamanya adalah untuk membekali masyarakat dengan kemampuan dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat mandiri, berpartisipasi aktif dalam pembangunan, serta mengatasi permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Tujuan utama pemberdayaan masyarakat desa yaitu: pertama, meningkatkan kesejahteraan, meliputi peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Yang kedua, memperkuat kelembagaan desa, membangun dan memperkuat struktur organisasi desa agar lebih efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan desa. Yang keempat, melestarikan budaya lokal dengan menjaga dan mengembangkan nilai-nilai serta kearifan lokal yang menjadi ciri khas masyarakat desa. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan nyaman bagi masyarakat desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi dapat diterapkan antara lain. Yang pertama, pengembangan ekonomi desa dengan membuka peluang usaha baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk desa. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, dan kesehatan masyarakat desa. Yang ketiga, penguatan kelembagaan masyarakat dengan cara membangun dan memperkuat kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, dan kelompok pemuda. Yang keempat, pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang kelima, kemitraan dengan berbagai pihak,
yaitu membangun kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga masyarakat lainnya. Pemberdayaan masyarakat desa memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Beberapa alasan mengapa pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan adalah: pertama, mendorong pemerataan pembangunan. Pembangunan tidak hanya terpusat di kota, tetapi juga merata hingga ke desa. Yang kedua, meningkatkan ketahanan masyarakat. Masyarakat desa menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan seperti bencana alam dan perubahan iklim. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. Masyarakat desa memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat desa dapat hidup lebih sejahtera dan mandiri. Maka inti dari kesimpulan tersebut yaitu pemberdayaan masyarakat desa merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Dengan strategi yang tepat dan dukungan yang kuat, pemberdayaan masyarakat desa dapat menjadi kunci untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan sejahtera. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata ataupun ucapan, dan kami mohon minta maaf jika di pertengahan ada suara yang mengganggu, yaitu suara ayam dan burung, sehingga dapat mengganggu jalannya penyampaian materi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil video pembelajaran yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Beli buku 25, kulitnya sangat bersih. Presentasi saya tidak lama, langsung selesai, dan terima kasih. Subscribe, like, makasih.